Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Putu Devi Santika Dewi, perwakilan dari kelompok 5 yang akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai asuhan keperawatan harga diri rendah atau ADHR. Next. Adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama Nilus Wandewi, Nimade Dewi Wulandari, Nimade Rahayu Marini, Ninyoman Widya Aprilia, dan saya sendiri, Putu Devi Santika Dewi. Next. Baik, langsung saja pada kasus. Seorang perempuan Nyonya S berusia 30 tahun, beragama Hindu, pendidikan terakhir tidak lulus SD, penampilan klien cukup rapi dan bersih, kontak mata kurang dan sering menunduk ketika diajak berbicara, bicara lambat dengan nada rendah. Klien merupakan anak tunggal dari keluarga Tuan Hui yang beralamat di Jalan Batuyang, nomor 8, Batu Bulan Gianyar. Klien berhenti sekolah di kelas 5 SD dengan alasan tidak dapat menerima dan lambat dalam pelajaran di sekolah. Klien mengalami masalah kesehatan jiwa sejak 10 tahun yang lalu. Nyonya S mengatakan saat sekolah tidak mempunyai teman, serta teman-temannya sering membulinya dan memandangnya sebelah mata. Hal tersebut yang membuatnya sering menyendiri serta tidak mau bermain lagi dengan teman-temannya. Klien tidak mau bersekolah lagi dan mulai jarang berinteraksi dengan keluarga ataupun tetangganya. Klien juga mengatakan tidak ada hal yang ia sukai dari dirinya sendiri. Klien mengatakan tidak mempunyai cita-cita karena tidak bisa bekerja. Tuan W mengatakan ketika marah, anaknya mulai melempar benda yang ada di sekitarnya dan memegang benda tajam. Hal tersebut membuat klien sering merasa kesal dan mudah sensitif ketika disinggung soal pekerjaan. Sejak saat itu, keluarga memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 70 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, berat badan 56 kg, dan tinggi badan 161 cm. Next. Yang pertama ada pengkajian. Identitas diri klien. Nama, Nyonya S, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Batuyang, nomor 8, Batu Bulan Gianyar, status perkawinan belum menikah, agama Hindu, informan keluarga dan klien, pendidikan terakhir SD, tanggal pengkajian 29 Oktober 2021. Yang kedua ada identitas penanggung jawab. Nama, Tuan W, umur tidak tercantum, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Batuyang, nomor 8, Batu Bulan Gianyar, agama Hindu, pendidikan terakhir tidak tercantum, pekerjaan tidak tercantum, hubungan dengan pasien, yaitu ayah. Next. Yang ketiga, alasan masuk RS. Keluarga mengatakan Nyonya S mulai terkena gangguan jiwa 10 tahun yang lalu. Klien sering menyendiri di rumah dan hanya berdiam diri di kamar. Klien juga jarang berinteraksi dengan keluarga. Selanjutnya, faktor predisposisi. Riwayat kesehatan masa lalu. Keluarga klien mengatakan klien pernah dibully sehingga mengalami gangguan sesaat. Riwayat penyakit keluarga. Keluarga mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit yang serius. Selanjutnya ada pengkajian psikososial. Konsep diri. Gambaran diri, Nyonya S mengatakan tidak ada bagian tubuh yang paling disukainya. Identitas diri, klien adalah seorang anak perempuan berusia 30 tahun dan merupakan anak tunggal. Peran diri, klien berperan sebagai seorang anak yang saat ini hanya beraktivitas di rumah dan tidak bekerja. Ideal diri, klien mengatakan bahwa dirinya tidak akan bekerja karena merasa tidak mampu untuk bekerja. Selanjutnya ada harga diri, klien mengatakan tidak memiliki cita-cita karena tidak mampu bekerja. Next. Yang kedua ada spiritual dan kultural, nilai dan keyakinan. Keluarga klien mengatakan percaya atau tidak percaya dengan pengobatan non-medis. Konflik nilai atau keyakinan atau budaya. Klien tidak memiliki konflik nilai atau keyakinan ataupun budaya. Kegiatan ibadah. Keluarga klien mengatakan sebelum sakit klien rajin sembahyang. Namun saat setelah sakit klien menjadi jarang sembahyang. Selanjutnya ada status mental. Penampilan. Penampilan klien cukup rapi dan bersih. Pembicaraan, kontak mata kurang dan sering menunduk ketika diajak berbicara. Bicara lambat dengan nada rendah. Aktivitas motorik, klien tampak sering menyendiri di rumah dan hanya berdiam diri di kamar. Klien juga jarang berinteraksi dengan keluarga.
Selanjutnya ada daya tilik diri. Klien tahu mengenai penyakitnya. Selanjutnya ada afek dan emosi. Afek yang pertama itu adalah afek klien tumpul, berespon apabila diberikan stimulus. Emosi klien kurang stabil. Interaksi selama wawancara. Selama wawancara, kontak mata klien kurang baik dan klien tidak memiliki keinginan untuk berinteraksi. Alam perasaan. Klien mengatakan sedih dengan kondisinya saat ini, ditambah lagi dengan klien mengatakan tidak mempunyai cita-cita karena tidak bisa bekerja. Tingkat kesadaran. Klien mengatakan klien dalam keadaan sadar, klien tampak murung dan berdiam diri. Selanjutnya memori, klien masih teringat ketika teman-temannya sering membuli dan memandangnya sebelah mata. Tingkat konsentrasi dan berhitung, klien kurang mampu konsentrasi dan mudah kesal. Yang terakhir ada kemampuan penilaian. Klien tampak memilih berdiam diri dan tetap murung daripada memilih berinteraksi dengan keluarga ataupun tetangganya. Next. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Keadaan umum. Klien dalam keadaan sadar atau komposmetis, akan tetapi klien tampak murung dan tidak mau berinteraksi. Tanda-tanda vital, suhu 36 derajat Celcius, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 70 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, tinggi badan 161 cm, dan berat badan 56 kg. Selanjutnya ada pemeriksaan head to toe. Kepala, bentuk oval, tidak ada benjolan dan pembengkakan. Yang kedua, rambut lurus dan terlihat cukup bersih. Pada mata, mata dalam keadaan simetris kiri dan kanan. Hidung, tulang hidung dan posisi septum nasal simetris kiri dan kanan, lubang hidung simetris kiri dan kanan, dan hidung cukup bersih. Telinga, bentuk telinga simetris kiri dan kanan, ukuran telinga simetris kiri dan kanan. Selanjutnya mulut dan faring. Mukosa, bibir kering dan pucat, dan gigi tampak kotor dan berwarna kuning. Leher. Posisi trakea simetri, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, denyut nadi karotis teraba dan tidak menonjol. Selanjutnya integumen, kulit klien cukup bersih. Payudara dan ketiak. Payudara klien tampak simetris kiri dan kanan, puting susu simetris kiri dan kanan, tidak terdapat benjolan, tidak terdapat pembengkakan pada payudara dan ketiak. Selanjutnya toraks. Toraks simetris atau besar antara kiri dan kanan sama dan tidak ada benjolan. Dan pernafasan teratur 20 kali per menit. Tidak ada kesulitan untuk bernafas. Next. Pada paru, getaran suara paru terdengar dan teratur, terdapat bunyi resonan, tidak ada suara nafas tambahan. Selanjutnya jantung, tidak terdapat pembesaran pada jantung, tidak terdapat bunyi abnormal. Abdomen, warna kulit abdomen merata, bisik usus normal, tidak ada hepatomegali. Selanjutnya ada muskuloskeletal. Yang pertama ekstremitas atas dan bawah, yang kedua simetris kiri dan kanan, tidak ada edema. Selanjutnya genitalia, area vagina tampak kotor dan berbau, terdapat lesi di area vagina. Selanjutnya ada neurologi. Nervus olfactoris atau N1, klien masih mampu mengidentifikasi aroma ataupun bau. Nervus opticus N2, klien mampu melihat dengan jenis tanpa alat bantu. Nervus oculomotoris N3, trochlearis N4, abdusen atau N6, klien mampu menggerakkan bola mata kiri dan kanan. Nervus trigeminus atau N5, klien mampu untuk membedakan panas atau dingin, tajam atau tumpul pada ekstremitas. Nervus facialis atau N7, klien mampu menggerakkan otot wajahnya tetapi menunduk ketika diajak berbicara. Selanjutnya ada nervus vestibulocochlearis atau N8, klien masih mendengar suara dengan baik. Selanjutnya ada nervus glossopharyngeus atau N9, vagus atau N10, klien mampu untuk menelan, mengunyah, dan membuka mulutnya. Selanjutnya ada nervus accessorius atau N11,
klien mampu menggerakkan kedua tangannya dan kedua bahu simetris. Yang terakhir ada nervus hypoglosus atau N12. Klien mampu sepenuhnya menggerakkan bagian lidah dijulurkan ke depan. Next. Selanjutnya ada analisa data. Data fokus DS, klien mengatakan dirinya tidak memiliki cita-cita. Klien mengatakan dirinya tidak ingin bekerja karena merasa dirinya tidak mampu bekerja. Klien mengatakan tidak ada hal yang ia sukai dari dirinya sendiri. DO, kontak mata klien kurang dan sering menunduk saat diajak bicara. Yang kedua, bicara lambat dan nada rendah. Masalah keperawatan yaitu harga diri rendah. Next. Data fokus yang kedua itu DS, klien mengatakan teman-temannya sering membulinya dan memandangnya sebelah mata. Yang kedua, klien mengatakan tidak mau bersekolah lagi dan mulai jarang berinteraksi dengan keluarga ataupun tetangganya. DO, klien tampak sering menyendiri. Yang kedua, klien tampak tidak mau bermain lagi dengan teman-temannya. Masalah keperawatan yaitu menarik diri. Data fokus ketiga itu DS, keluarga klien mengatakan ketika marah anaknya mulai melempar benda yang ada di sekitarnya dan memegang benda tajam. DO, klien tampak kesal. Yang kedua, klien mudah sensitif ketika disinggung soal pekerjaan. Masalah keperawatan yaitu risiko perilaku kekerasan atau risiko mencederai diri sendiri dan orang lain. Next. Pohon masalah yang didapat dari kasus di atas. Yang pertama, klien mengalami coping individu tidak efektif yang menyebabkan masalah utama gangguan konsep diri yaitu HDR atau harga diri rendah. Selanjutnya, klien akan menarik diri yang dapat mengakibatkan risiko cedera diri sendiri dan orang lain. Yang keempat ada diagnosa keperawatan. Yang pertama, gangguan konsep diri atau harga diri rendah atau care problem. Yang kedua, risiko isolasi sosial, menarik diri. Yang ketiga, resiko perilaku kekerasan atau resiko menciderai diri sendiri dan orang lain. Next. Yang kelima, ada intervensi keperawatan. Next. Diagnosa keperawatan yang didapat, gangguan konsep diri atau harga diri rendah, tujuan dan kriteria hasil yang didapat setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan klien bisa meningkatkan aktualisasi diri dengan kriteria hasil. Yang pertama, adanya kontak mata dengan lawan bicara. Yang kedua, klien mampu mengungkapkan perasaannya. Yang ketiga, klien percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya. Intervensi keperawatan. Lakukan BHSP dengan keluarga dan klien. Yang pertama, sapa klien dengan ramah atau verbal non-verbal. Perkenalkan diri dengan sopan. Tanyakan nama klien. Jelaskan tujuan pertemuan. Berikan sikap menerima klien apa adanya, dan berikan perhatian serta perhatikan kebutuhan klien. Selanjutnya, melakukan SP1P atau strategi pelaksanaan satu pasien. Harga diri rendah dengan, pertama, diskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki klien. Kedua, bantu klien memilih atau menetapkan kemampuan yang akan dilatih. Ketiga, latih kemampuan yang sudah dipilih dan susun jadwal pelaksanaan. Rasional. Yang pertama, BHSP ini dilakukan agar dapat memudahkan interaksi antara perawat dengan klien, atau BHSP dilakukan untuk melancarkan interaksi selanjutnya. SP1P yang pertama, diskusikan kemampuan dan aspek positif dari klien merupakan dasar dari asuhan keperawatan. Yang kedua, membantu klien memilih atau menetapkan kemampuan yang akan dilatih dapat meningkatkan harga diri klien. Ketiga, memberikan kesempatan pada klien untuk melatih kemampuan yang sudah dipilih dan yang sudah dijadwalkan. Next. Lanjut, intervensi keperawatan melakukan SP2P harga diri rendah. Yang pertama, evaluasi jadwal harian klien. Evaluasi SP1P, beri tanda pada jadwal kegiatan yang sudah dilatih. Beri pujian yang wajar terhadap keberhasilan klien. Rasional SP2P, agar dapat memudahkan observasi kesembuhan klien. Yang kedua, dapat memudahkan dan mengobservasi kemampuan dan aspek positif klien. Ketiga, membantu klien dalam mengevaluasi tingkat kemampuan klien dalam melakukan kegiatan. Yang terakhir, pujian dapat meningkatkan harga diri klien. Next. Selanjutnya,
Hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021, diagnosa keperawatan, harga diri rendah, implementasi keperawatan. Yang pertama, melakukan BHSP dengan keluarga dan klien. Yang kedua, menyapa klien dengan ramah verbal atau non-verbal. Yang ketiga, memperkenalkan diri dengan sopan. Yang keempat, menanyakan nama klien. Yang kelima, menjelaskan tujuan pertemuan. Yang keenam, memberikan sikap menerima klien apa adanya dan berikan perhatian serta perhatikan kebutuhan klien. Selanjutnya SP1P. Yang pertama, mendiskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki klien. Yang kedua, membantu klien memilih atau menetapkan kemampuan yang akan dilatih. Yang ketiga, melatih kemampuan yang sudah dipilih dan susun jadwal pelaksanaan. Selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021, diagnosa keperawatan, harga diri rendah, implementasi keperawatan itu SP2P. Yang pertama, mengevaluasi jadwal harian klien. Yang kedua, mengevaluasi SP1P. Yang ketiga, memberikan tanda pada jadwal kegiatan yang sudah dilatih. Yang keempat, memberikan pujian yang wajar terhadap keberhasilan klien. Next. Selanjutnya yang keenam itu ada evaluasi. Hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021, diagnosa keperawatan, gangguan konsep diri, harga diri rendah. Evaluasi S, klien mengatakan dirinya tidak memiliki cita-cita. Klien mengatakan dirinya tidak ingin bekerja karena merasa dirinya tidak mampu bekerja. Klien mengatakan tidak ada hal yang ia sukai dari dirinya sendiri. O, klien terlihat mampu melakukan kegiatan yang dilatih. Yang kedua, klien terlihat mampu melakukan kegiatan yang positif. A, SP1P harga diri rendah tercapai. B, lanjutkan SP2P yakni evaluasi SP1P sesuai dengan jadwal kegiatan yang dibuat. Next. Selanjutnya, hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, diagnosa keperawatan gangguan konsep diri atau harga diri rendah. Evaluasi S, klien mengatakan sudah melakukan kemampuan yang sudah dilatih kemarin dan memberikan tanda pada jadwal kegiatan. Kedua, klien mengatakan senang setelah dilatih kemampuan dan melakukan kemampuan kedua. O, klien mampu melakukan kemampuan yang sudah diajarkan dengan sangat baik. Yang kedua, klien mencapai pujian yang diberikan. A, SP2P tercapai. B, evaluasi SP1P dan evaluasi SP2P, kemudian lanjut melatih kemampuan yang telah dilatih. Next. Baik, sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.